kita hubungkan dengan perilaku manusia, yakni kita ini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita baca kitab suci Al-Quran, adanya bencana demi bencana, adanya kesusahan, wabah, penyakit, ini sangat erat sekali dengan perilaku kita umat manusia. Misalkan saja Allah menegaskan di dalam surat yang ke-30 misalkan. Coba kita buka surat ke-30 atau surat Ar-Rum. Lebih cepat kita baca saja ayatnya. Di ayat yang ke-41, mengapa bencana ini orang mengatakan bahwa tidak ada ikatannya dengan perilaku manusia? Allah mengatakan dengan jelas sekali dalam surat yang ke-30 surat Ar-Rum ayat 41, kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablu kana aktsaruhum musyrikin. Zaharal fasadu pakai fi'il madi, telah jelas, sudah berlangsung, sudah terjadi bahwasanya kerusakan demi kerusakan, baik yang terjadi di daratan ataupun yang terjadi di lautan, itu diakibatkan bima kasabat aydin nas, itu diakibatkan usaha. Kasabah itu adalah sebuah usaha yang menghasilkan. Jadi kosakata kasabah adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang menghasilkan. Ini di dalam bahasa Indonesia ini sangat terbatas sekali dalam mengartikan kalimat-kalimat Arab. Misalkan kalau kita baca di dalam translatornya, terjemahannya, kasaba diartikan dilakukan, yaf'alun diartikan dikerjakan, yasnaun juga diartikan dikerjakan. Kalimat-kalimatnya sama semua artinya. Begitupun ketika kita mengatakan takwa dikatakan takut kepada Allah, khauf juga takut, yakhsha diartikan takut, semuanya sama. Maka ini harus kita akui kemiskinan bahasa Indonesia bila dibuat untuk menerjemahkan, menafsirkan kosakata Arab, terutama kata Al-Quran. Maka kasada itu adalah sebuah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan. Maka yang menghasilkan apa? Karena kerusakan tangan-tangan manusia jahil, maka yang dihasilkan adalah al-fasad, kerusakan. Oleh karenanya Allah mengungkap dengan kosakata yang sangat tepat sekali, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dikakibatkan hasil usaha, hasil yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Nah, kerusakan itu tujuannya apa? Liyudhiqahum, agar mereka merasakan ba'dalladzi, akibat dari sebagian orang yang berbuat, amilu, berbuat kan sama dengan kasabah tadi, artinya bahwa amilu itu juga dikerjakan, mengerjakan. La'allahum yarji'un. Nah, Allah menimpakan bencana itu supaya mereka balik dari roja'ah. Dari roja itu yarji'un, balik kemana? Balik ke fitrahnya, balik kepada Allah, balik kepada ketika Allah keluarkan dia kondisinya baik-baik saja, tidak jahat. Dirasakan itu semua supaya mereka kembali kepada Allah, mengadakan pertaubatan. Qul siru
katakanlah duhai ya Rasulullah, siru sara yasiru, berjalan kalian, bukan sekedar berjalan, tapi berjalan memakai perasaan. Artinya bukan mesti berjalan kaki saja, tetapi pergunakan pikirannya untuk merenungi di muka bumi ini, karena ada kosakata berikutnya fanzuru, maka pikirkanlah, perhatikanlah. Setiap kali kita pasti mengadakan perjalanan dari rumah ke masjid, berjalan dari satu daerah ke daerah yang lain, pasti dalam perjalanan itu mengalami suatu kejadian-kejadian. Maka jangan sekedar berjalan membabi buta, fanzuru, pikirkan, renungkan setiap kejadian yang menimpa kalian, setiap fenomena yang ada. Lebih luas lagi adalah kaifa kana aqibatul ladina min qabl, bagaimana akibat aqaba yaqibu, artinya sesuatu kejadian yang mengiringi, yang mengikuti, bahasa kerennya konsekuensi dari perbuatan-perbuatan manusia sebelum kalian itu. Kana aktsaruhum musyrikin, kebanyakan mereka musyrik, menyekutukan Allah, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, murnikan, fa'aqim, murnikan, hadapkan wajahaka, wajahmu. Mengapa Allah menggunakan kosakata wajah? Apakah wajahnya saja dihadapkan? Karena wajah merupakan suatu gambaran dari seluruh eksistensi tubuh kita. Bukan sekedar tubuh fisik yang kasar, tetapi termasuk pikiran, hati, nurani, dan seluruh anggota tubuh kita berada dalam kosakata wajahat. Fa'akim wajhaka, maka hadapkanlah dirimu lid-dinil qayyimih, untuk menyambut, mempraktekkan agama Islam, agama dari Allah yang lurus ini. Min qabli ayyatiya yaumun, sebelum harinya datang, di mana hari itu la maraddalahu, yang tidak bisa ditolak baginya. Hari itu datangnya dari Allah. Yauma idin, pada hari itu ketika terjadi, yasaddaun, mereka terpisah-pisah, tercerai-berai. Apa harinya? Hari keputusan, hari akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi satu ayat ini mengindikasikan ayat berikutnya juga, man kafara fali kufru wa man amila shalihan fali anfusihim yamhadun, masih terkait liyajziyal ladina amanu wa amilus sholihati min fadli innahu la yuhibbul kafirin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, singkat saja, jadi ayat-ayat ini menerangkan bahwasanya bencana, kesusahan, kehancuran itu bukan serta-merta terjadi, dan bukan Allah haus ingin menghancurkan, menyiksa, mengadab kita, tetapi adanya kesusahan ini, bencana ini jelas sekali diakibatkan tangan-tangan kita yang berbuat, yang berusaha, yang perbuatannya tidak sesuai dengan koridor hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menimbulkan kerusakan. Satu. Baik, kalau misalkan mencatat ayat ini bisa dicatat dari ayat 41 sampai ke ayat 45. Karena di ayat 45 itu liyajziyal ladina amanu, Allah membalas terhadap orang-orang yang beriman, wa amilus solihati min fadlih, dan orang-orang yang beramal soleh Allah membalas dengan keutamaannya, innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah sangat tidak suka terhadap orang-orang yang kafir.
Maka hubungannya dari ayat 41 sampai 43. Baik. Berarti ini kerusakan adalah berkat karena akibat tangan-tangan kita. Baik, contoh yang lain. Kita menengok kepada dulu ada sebuah negara yang tumbuh dan hidup mendiami bumi yang sangat luar biasa makmur suburnya. Disebut di dalam kitab suci Al-Quran, Allah namakan negeri ini dengan negeri Saba. Buka surat Saba. Surat Saba ayat 15 misalnya. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Baik. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Kalau Al-Quran yang ada di depan kita halamannya 430. Juznya juz ke-22, suratnya adalah surat ke-34. Ini supaya kita sadar bahwasannya bencana ini bukan karena kehausan Allah ingin menyulitkan dan menyiksa kita. Ini sangat erat hubungannya dengan perilaku kita. Tadi di dalam ayat yang kita baca tadi jelas sekali bahwa itu diakibatkan dan karena tangan-tangan umat manusia. Supaya bukan satu saja contohnya, mari kita buka surat As-Saba. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh konon kalau kata itu kana itu dulu telah terjadi, dulu pernah terwujud, dulu pernah ada. Li saba'in fi maskanihim ayah, terhadap sebuah negeri yang namanya negeri Saba. Fi maskanihim ayah, di tempat mereka itu ada contoh atau ayat-ayat kebesaran Allah. Berupa apa kebesaran Allah itu? Jannatani ayyamini wa shimal. Negeri ini negeri yang tumbuh, berada negeri yang dikelilingi oleh dua surga. Maka jannah itu bisa berarti surga. Jannah itu bisa berarti kebun. Yang penting adalah mencerminkan tentang kesuburan. Dari sisi kiri dan kanannya negeri ini dipagari, dikelilingi oleh dua surga. Lalu Allah berkata, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah, manfaatkan, pergunakan dari sebuah potensi alam, dari rizki dari Tuhanmu. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah, taat kepada Allah, jangan musyrik dan kafir kepada Allah. Washkurulah. Di dalam tafsir yang lain, kosakata washkuru itu diartikan taat, bisa diartikan berterima kasih. Tentunya kalau kita berterima kasih, bersyukur, tentunya ikut yang mempunyai aturan itu. Yang mempunyai aturan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali Allah menegaskan bahwa negeri Saba ini adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerimu, negeri Saba ini adalah negeri yang elok sekali, negeri yang nyaman, yang sentosa, yang sejahtera, yang kaya, yang subur. Wa rabbun ghafur, dan Tuhanmu Maha Pengampun. Tuhanmu Maha Pengampun. Negerimu adalah negeri yang subur. Tuhanmu Maha menganugerahi dan Maha Pengampun.
Betul-betul suatu ungkapan yang sangat indah sekali. Hidup di dalam suatu negara yang sangat subur sekali, mempunyai Tuhan yang tidak haus terhadap menyiksa kaumnya, karena Tuhannya adalah Tuhan yang maha pengampun. Kesalahan-kesalahan selalu diampuni oleh Tuhannya. Tetapi penduduknya fa'aradu, penduduk negeri ini berpaling dari apa yang diajarkan Allah, ingkar terhadap Allah, musyrik dan kafir, menyekutukan Allah. Penduduknya ingkar. Iya, surat Saba ya ayat 15. Sekarang ayat 16-nya fa'aradu. Allah jelaskan penduduknya ingkar kepada Allah. Karena keingkaran ini fa'arsalna alaihim sailal arimi. Allah kirimkan. Jadi banjir itu bukan terjadi serta-merta, bukan terjadi sendirinya, tetapi dengan kosakata fa'arsalnya, dari arsala yursilu irsalan. Allah utus, Allah kirim. Allah kirim. Fa'arsalna, maka kami kirim mereka, alaihim, untuk menghancurkan mereka. Apa yang kami kirim? Sailal arimi, banjir besar, bagaikan banjir di Kalimantan Selatan. Banjir besar. Maka kami kirim terhadap mereka sailal arimi, banjir besar. Setelah tergenang banjir, wabaddalnahum, maka segera kami ganti bijannataihim. Apa yang diganti? Sorga-sorga mereka, kedua sorga yang mengelilingi dari sisi kiri dan kanan, kebun-kebun mereka yang subur luar biasa itu, yang mensejahterakan mereka, segera Allah ganti. Ganti dengan apa? Dengan jannataini dawatai ukulin khamtin, dengan sebuah taman atau kebun yang hanya menghasilkan buah-buahan yang rasanya sangat pahit sekali. Mustahil enggak bagi Allah? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Apel itu biasanya manis, bisa saja itu pahit. Korma manis, bisa saja itu makan bisa mati, keracunan. Allah segera ganti tadi dua kebun yang penuh dengan kemakmuran itu, tiba-tiba setelah banjir usai segera berganti, pohon-pohonnya itu berbuah yang sangat pahit sekali. Wa aslin, dan pohon cemara. Pohon cemara. Jadi pohon cemara itu bukan cerminan kesejahteraan ya. Justru pohon cemara itu mencerminkan pohon kutukan. Tetapi mengapa pohon cemara menjadi simbol kesejahteraan? Wallahu alam, terserah mereka. Wa aslin, pohon cemara, wa syai'in min sidrin khalil, dan sedikit dari pohon bidara, dan sedikit dari pohon bidara. Nah, ini akibatnya apa? Diakibatkan apa ini? Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu kami balas mereka. Bima kafaru, akibat keingkaran mereka. Wa hal nujazi, dan tidaklah kami beri balasan mereka illal kafur, kecuali akibat keingkaran mereka. Jadi jelas ya, negeri yang tadinya subur luar biasa tiba-tiba tuh bangkrut gitu. Kenapa? Karena akibat keingkaran mereka. Karena akibat keingkaran mereka. Maka tidak cukup untuk sejahtera itu mengandalkan sumber daya alamnya. Untuk sejahtera jangan kafir, jangan ingkar. Baik, supaya lebih jelas ini, lebih jelas yang sejalan dengan ayat ini, kita buka misalkan surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat yang ke-112. Bisa ya, bisa dipetik ayat ini ya, sebagai perenungan diri kita masing-masing.
supaya jangan menyalahkan sebuah kebangkrutan sebuah negara, sebuah bencana yang terjadi dan sebuah penyakit itu bukan karena Allah haus hendak menyiksa, tetapi itu betul-betul dikarenakan perilaku kita. Negeri yang subur saja ternyata menjadi bangkrut diakibatkan penduduknya gak sholat, gak mau ke masjid, justru masjidnya ditutup. Ya kan ini keinginannya, masjidnya ditutup, karpetnya digulung. Alhamdulillah di Masjid Nurul Yakin tidak pernah digulung. Wah, di masjid-masjid yang lain mah digulung semua, Pak. Kalau kita kajian itu pegal rasanya. Kalau kita sujud dengkul sakit karena dibuka semua, digulung semua karpetnya. Dianggap di dalam karpet itu tempat penyemayan virus. Baik. Tadi negeri Sabak ya, negerinya subur ya. Subur luar biasa. Sampai Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini yang menjadi maskot kita ketika menyebut dan berdoa supaya negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tetapi apa akibatnya? Negerinya bangkrut, menjadi padang pasir sekarang. Negeri Sabak ini di mana? Coba. Negeri Sabak ini di Yaman. Yaman sekarang jadi apa? Jadi padang pasir. Tadi tidak semua Yaman, ada di bagian Yaman itu yang subur luar biasa. Dan sekarang Yaman lagi mengalami apa? Lagi mengalami bencana. Dibuli, diperangi sama Saudi dan antek-anteknya. Kalau mau tahu, ribuan bayi anak-anak terancam meninggal karena kelaparan sekarang ini. Mana dunia berkata? Ada nggak televisi yang mengekspos ini? Justru ustadz-ustadznya yang banyak katanya ini negeri Yaman Houthi itu harus diperangi, harus dibunuh karena katanya fikihnya fikih Ja'fari, fikih Syiah, orang Syiah katanya. Ini nyata. Ribuan, puluhan ribu bayi, Pak, puluhan ribu bayi dan anak-anak kecil hampir menghadapi maut karena kelaparan, dibuli, diembargo sama orang-orang yang mengatakan Islam juga, terutama Saudi dan antek-anteknya. Padahal katanya satu nyawa berat sekali. Ini bukan satu nyawa, bukan 6 nyawa sebagaimana kilometer 50. Ini puluhan ribu bayi dan anak-anak terancam mati akibat embargo yang diberlakukan di Yaman Houthi itu. La haula wala quwata illa billah. Kita tidak bisa ngapa-ngapain. Di belakangnya ada Saudi, ada Amerika, ada hanya negara Turki dan Iran yang membantu mereka. Iran dicap sebagai Syiah, kan begitu. Ini sebetulnya pengecapan Syiah ini adalah statement dari luar untuk kita tidak rukun, untuk kita tidak rukun. Baik, kita berdoa mudah-mudahan negeri Yaman ini, kemarin kan demo tuh besar-besaran, luar biasa. Mudah-mudahan ada solusinya. Baik, kita baca misalkan surat An-Nahl yang mengatakan bahwa sebuah negeri itu bisa-bisa jadi bangkrut karena keingkaran penduduknya. Di dalam surat An-Nahl ini ayat 112, wa daraballahu mathalan qaryatan, dan Allah telah membuat tamsil, perumpamaan, contoh, sampel qaryatan terhadap sebuah negara, suatu negeri, suatu teritori, kanat aminatan, di mana negeri ini adalah negeri yang aman sentausa, mutmainnatan, subur, makmur, sejahtera, elok, tentram, sama dengan Sabak kan, mutmainnah. Kenapa menjadi negeri yang aman dan mutmainnah? Karena ya'tiha rizquha raghada, karena rezekinya, potensi alamnya melimpah ruah potensi alamnya, min kulli makan, dari segala penjuru potensi alamnya kaya luar biasa sekali. Tetapi lagi-lagi fakafarat bi an'umillah, penduduknya ingkar
dengan nikmat-nikmat Allah, ingkar terhadap zat yang memberi nikmat, ingkar terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan nikmatnya juga dipergunakan untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih duit banyak, bukannya berinfak memajukan majlis taklim dan masjidnya. Dikasih duit banyak, gak pulang-pulang dari Citos, setiap malam dugem melulu. Dikasih, yang ngasih duit siapa? Yang ngasih kekayaan siapa? Allah. Tetapi uangnya digunakan gak pulang-pulang dari Citos ya. Karena akibat itu fa'adzaqahallahu libasal ju', maka Allah merasakan kepada mereka itu libasal ju', pakaian kelaparan. Pakaian kelaparan. Kenapa ungkapannya pakaian? Karena pakaian itu bisa dipakai, bisa juga tidak dipakai. Pakaian itu bisa dicopot, ya kan? Terserah Anda mau pakai apa, mau pakai pakaian kelaparan atau mau pakai pakaian kesejahteraan. Kalau Anda memakai pakaian kesejahteraan, insya Allah tenang, sejahtera. Tetapi kalau mau, ya pakaian kelaparan. Nah, ini Allah yang memakaikan kelaparan, wal khauf, dan pakaian ketakutan, khawatir terjadi bencana di mana-mana, ngeri. Ini juga bima kanu yasnaun, akibat dari mereka yang mereka pintal, yang mereka rajut, ya, yang mereka jahit. Di sini artinya yasnaun sama, perbuat, sama yang dikerjakan. Padahal sona'a itu adalah pintalan atau rajutan. Berarti kalau rajutan, yang merajut ini penuh dengan kesadaran enggak? Orang merajut itu penuh konsentrasi enggak? Orang merajut itu fokus tidak? Orang merajut itu penuh dengan kesadaran. Orang merajut itu fokus. Orang merajut itu bukan yang meninggalkan alam sadar, memang betul-betul dia sadar. Artinya apa? Bahwa kekafiran mereka sadari, kecurangan mereka sadari, ketidakadilan mereka sadar, tetapi justru yang mereka itu lakukan. Nah, negeri yang aman mutmainnah ini kalau diungkapkan, kalau misalkan dibuat tamsil, dibuat contoh, adalah negeri kita ini. Subur mana negeri Indonesia itu dengan negeri Sabah? Coba. Subur Indonesia. Indonesia itu mulai dari berliannya sampai pembantu ada loh. Kita mengekspor pembantu. Iya. Dulu kan, tahu nggak sekarang bahwa dulu lumpur lapindo menjadi bencana, ya kan? Menjadi bencana. Puluhan ribu hektar, bahkan berapa kecamatan itu terendam lumpur lapindo. Ternyata sekarang diteliti, lumpur lapindo itu sangat bermanfaat. Baru tuh diteliti. Justru dengan adanya lumpur lapindo, harusnya masyarakat Indonesia bersyukur. Entah nantinya siapa yang mempunyai lumpur lapindo itu. Setelah diteliti, lumpur lapindo itu mengandung apa itu istilahnya tanah jarang gitu loh. Dalam ilmiahnya itu mengandung molekul tanah jarang, di mana tanah jarang ini menjadi basic pembuatan mobil listrik. Pembuatan mobil listrik. Jadi kalau misalkan lumpur lapindo sekarang yang banyak itu dikelola, berapa ribu mobil listrik yang bisa diciptakan coba. Nah, ini bumi Indonesia luar biasa, sampai lumpurnya aja membawa manfaat luar biasa itu. Ini sudah masing-masing sudah meneliti, mau digarap itu lumpur lapindo, mau digarap untuk dijadikan, dipadatkan menjadi bahan utama mobil listrik. Kan sekarang orang beralih kepada
mobil listrik karena persediaan minyak buminya sangat terbatas sekali. Nah, listrik adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui, bisa diciptakan kan, dengan generator, dengan matahari bisa menghasilkan listrik. Nah, bahan dasarnya itu ternyata anugerah Allah, lumpur lapindo itu bisa diinstal, dikelola menjadi bahan pokok mobil listrik. Berapa kecamatan itu luar biasa. Bahkan diteliti di Sumatera, di Kalimantan itu ada 3 titik katanya. Di Kalimantan ada 3 titik yang lumpurnya itu bisa digunakan untuk menjadikan mobil listrik. Berarti siap-siap saja kan, sejahtera, tentunya siap sejahtera. Ini digambarkan di dalam ayat ini sampai lumpurnya saja sangat bermanfaat. Mengapa tidak makmur? Fakafarat bi an umillah. Kita ingkar ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena keingkaran demi keingkaran yang yasnaun, yang kalian rajut, yang penduduk Indonesia rajut rangkai satu keingkaran dengan keingkaran yang lain. Tiap hari bukannya mencetak prestasi, tetapi tiap hari mencetak keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun negeri seperti ini tidak sejahtera, saking bukti keingkarannya terhadap negeri ini, terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang tadinya harusnya bantuan itu dipergunakan kepada yang susah, ternyata dimaling juga, dikorupsi juga kan. Yang maling siapa? Apa imam masjid? Apa merabot masjid? Yang menjadi maling menterinya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan mengerucut sekarang ada istilahnya madam kan? Madam. Pada baca? Madam. Artinya kasus korupsi bansos itu ada aliran uangnya ke madam. Kalau kosakata madam itu bukan anak kecil, bukan anak perawan. Yang dinamakan madam itu, kosakata madam itu adalah orang cantik yang punya jabatan, yang punya kursi, yang punya pengaruh, itu madam. Nah, konon katanya KPK lagi ke sana nih, lagi ke madam itu. Siapa madamnya? Wallahu a'lam. Tetapi bila mereka mempraktekkan keingkaran, maka seperti inilah bumi kita ini. Sampai lumpurnya saja sangat menjanjikan untuk sejahtera. Tetapi kita sejahtera? New Zealand itu bukan penduduk Muslim. Bahkan saking bencinya terhadap umat Muslim, terjadi peristiwa kan, ditembakin itu. Tetapi sekarang New Zealand peringkat pertama di dunia yang dapat menanggulangi COVID Corona. Hebat kan? New Zealand sekarang ini peringkat pertama. Bahkan di New Zealand sudah tidak ada Corona lagi. Nah, kalau mau lari kita, mau menyelamatkan diri, berlomba-lomba untuk pergi ke New Zealand. Diterima apa enggak? Selandia Baru New Zealand. Itu negara teraman di dunia dari paparan COVID-19, dari paparan Corona. Bahkan sekarang ini mereka sudah aman sekali. Sementara Eropanya, Amerikanya, Asianya, India, negaranya Taj Mahal itu susah payah untuk bangkit dari corona ini. Begitupun negeri kita Indonesia, yang tadinya negara yang sangat mutmainnah, aman. Kita mau apa saja ada. Anggur banyak, sapi banyak, cabai banyak, jengkol banyak. Tapi sekarang cabai mahal banget. Ibu-ibu tahu tentunya, cabai kemarin mencapai 100.000 lebih. Jengkol sekarang berapa jengkol Pak? Sekarang 70.000 Pak. Yang bagus 80.000, hampir mendekati 100.000. Jengkol mahal. Kalau Saudi jengkol mahal, wajar nggak tumbuh jengkol di negeri kita? Kalau Saudi cabai mahal, wajar di negeri kita. Cabai asalkan ditanam muncul. Tanam 1 biji keluar beribu-ribu cabai. Tetapi mahal. Diakibatkan kenapa? Keingkaran penduduknya.
Bahkan kalau kita merenung bersama, bencana dahsyat terjadi di negeri kita setelah peristiwa 6 yang ditembak apa sebelum? Setelah. Kemarin-kemarin belum begitu dahsyat kan? Tapi setelah peristiwa kilometer 50, para pemuda-pemuda yang menjaga gurunya, yang mencintai gurunya supaya gurunya itu selamat, terfitnah katanya teroris radikal, ditembak. Pernah menyaksikan visumnya? Ternyata lukanya itu pas di jantung semua, di dada sebelah kiri semua. Ada yang tertembak 3, tidak ada yang 1, paling minimal 2, dan itu mengarah ke jantung semua. Berarti memang niatannya memang untuk membunuh. Polisi tidak diperintahkan untuk menembak jantung. Betapapun bejahat yang luar biasa jahatnya, polisi hanya ditugaskan menembak kaki. Tidak ada disiplin pendidikan polisi untuk menembak jantung, tidak ada. Polisi itu selalu dilatih untuk melumpuhkan dengan menembak kaki. Tetapi sekarang mungkin kelihatan kaki kali ya dadanya. La haula wala quwata illa billah. Dahsyat sekali itu. Saking itu contoh-contoh kekafiran. Jadi kita menafsirkan kekafiran itu bukan kepada Allah saja. Terhadap disiplinnya sendiri itu juga kafir, ingkar. Terhadap disiplinnya polisi harus menembak kaki, diingkari menembak jantung. Terhadap menteri yang harusnya membantu fakir miskin, diingkari justru korup dan maling. Kan begitu. Jadi negeri ini penuh dengan orang-orang yang ingkar, dan nikmat-nikmat digunakan untuk mengingkari. Akhirnya apa? Walaupun negeri yang luar biasa ini, fa'adaqahallahu libasal ju', Allah menimpakan pakaian kelaparan, susah mencari makan. Karena untuk mencari makan aja harus ngemis-ngemis jadi TKW. Di Saudi ditolak. Di sekarang Saudi sudah nggak menerima TKW berdasarkan individu. Maka cerdik juga agen-agen di Saudi mengatakan perusahaan, sama aja mengatakan perusahaan atau badan atau lembaga atau yayasan. Jadi pemerintah kita dari Indonesia itu masuk ke Saudi tetap TKW, tapi seharusnya bukan TKW, tapi itu kerja kepada yayasan atau lembaga. Kalau dulu dari Saudi secara individu masuk kepada dapur orang Saudi, tapi sekarang dirubah. Ya tetap aja ujung-ujungnya begitu, ujung-ujungnya di TKW juga. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad ja'ahum rasulun minhum fakadzabu, ayat yang ke-113. Sungguh telah datang kepada kalian itu rasul, seorang rasul, minhum, dari kalangan manusia sendiri. Fakadzabu, kalian dustakan. Fa'akhadhahumul adzab, maka Allah menimpakan kepada mereka dan kita sebuah siksa. Wahum zalimun, kita yang zalim. Bukan Allah yang zalim, kita yang zalim. Nah inilah. Jadi bisa difahami ya, bahwasannya ini adalah dari akibat manusia itu sendiri adanya bencana ini. Baik, 2 tadi buktinya. Kita meranah lagi ke bukti berikutnya. Ke bukti berikutnya kita negeri Sabah. Sekarang adalah surat An-Nahl. Baik, kita membaca sekarang di dalam surat Hud ayat 82. Ada kesamaannya di dalam surat Al-Hijr ayat 74. Surat Hud saja. Mari kita buka surat Hud ayat yang ke 82. Falamma jaa amruna. Ini mengisahkan tentang keingkarannya siapa? Keingkarannya kaum Lut. Ya, kaum Lut. Mengisahkan tentang keingkarannya kaumnya Nabi Lut alaihi salam, di mana kaumnya Nabi Lut ini
betul-betul dengan nikmat Allah bukannya taat kepada Allah. Mereka ingkar, dahsyat keingkarannya kepada Allah, bahkan menyalahi kodrat Allah, di mana mereka sudah sangat ingkarnya, tidak tertarik lagi sama perempuan. Justru mereka lebih tertarik sesama laki-laki. Kalau mereka melihat laki-laki ganteng, wah, nafsunya langsung memuncak. Tetapi kalau melihat perempuan, justru mereka tinggalkan. Dari ayat 81 misalnya, qalu ya lutu inna rusulu rabbik. Mereka berkata, ya Lut, inna rusulu rabbik, kami adalah utusan Tuhanmu. Ini menyangkut dengan tamunya kan. Tamunya yang datang ke Nabi Lut itu mampir dulu tuh kepada Nabi Ibrahim. Mampir kepada Nabi Ibrahim sama Nabi Ibrahim. Nah ini apa? Penyajian terhadap tamu. Kita harusnya meniru dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu tidak berkata, Anda dari mana? Enggak, langsung dipersilahkan masuk. Setelah dipersilahkan masuk, kesolehannya Nabi Ibrahim alaihissalam menyuruh istrinya, Sarah, ya Sarah, sembelihin anak sapi yang muda, yang lagi empuk, lalu bakar. Ketika itu dibakar, lalu dihidangkan kepada dua tamunya. Dua tamunya ini yang sebetulnya malaikat, merubah dirinya berbentuk sosok manusia yang ganteng-ganteng sekali. Tidak menyentuh makanan itu. Karena makanan yang disajikan oleh Nabi Ibrahim tidak disentuh, Nabi Ibrahim ketakutan, khawatir. Apakah Anda bermaksud jahat terhadap saya? Katanya. Maka dua utusan ini berkata, ketahuilah wahai Ibrahim, kami ini adalah utusan Allah. Kami ini bukan manusia. Kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menemui kaum keponakanmu, yakni kaum Nabi Lut itu. Tetapi kami mampir di sini, disuruh mampir oleh Allah, hendak mengajarkan kepada umat-umat yang akan datang kita bagaimana akhlak ketika kita kedatangan tamu. Disajikan makanan yang terbaik. Kalau kita kadang-kala kedatangan tamu ditolak di gerbang, ya kan? Kalaupun dipersilahkan masuk, pertanyaannya beribu-ribu pertanyaan. Minuman belum. Nabi Ibrahim tidak, langsung dipersilahkan dan langsung dipotongkan anak sapi, dipanggang, dibakar, langsung disajikan, belum sepatah kata pun mengatakan Anda siapa. Itu Nabi Ibrahim. Maka akhlak untuk pada tamu ini Allah ajarkan terhadap Nabi Ibrahim. Dan syariat ini tidak dimansuh oleh Allah, tidak diganti oleh Allah, tetapi tetap dilestarikan. Nah, kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengumpulkan manusia berdakwah. Rasulullah keluar uangnya dari kantongnya sendiri, menyuruh kepada saudara sepupunya, ya Ali, pergi ke pasar. Setelah pergi ke pasar, beli paha kambing. Karena paha kambing yang paling disukai oleh Rasulullah itu paha kambing yang belakang. Bakar, sajikan. Lalu kumpul-kumpul, makan-makan, disajikan. Rasul berdakwah, aku adalah utusan Allah. Maukah aku berdakwah kepada kalian? Ya, salah satunya termasuk surat Tabbat itu dikumpulkan, termasuk di situ adalah Abu Lahab, tidak terima terhadap dakwah. Baik, kembali lagi kepada permasalahan. Ya, karena kaumnya Nabi Lut ini tidak perlu diuraikan. Karena kaumnya Nabi Lut ini
tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat, kafir, ingkar terhadap dakwahnya Nabi Lut, maka Allah jadikan falamma jaa amruna, maka ketika datang keputusan kami atau perkara kami, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan negeri itu, ja'alna 'aliyaha safilah, tanah yang mereka huni itu, safilaha, yang aliyaha safilaha, yang atas dijadikan bawah, yang bawah dijadikan atas. Artinya apa? Tanahnya kebalik, terbalik. Kalau kita ingkar kepada Allah, bukan sekedar banjir yang akan datang, bisa saja tanahnya itu bisa terangkat, setelah terangkat itu terbalik. Bukan sekedar itu, wa amtarna 'alaiha hijarah, kami jatuhi, kami hujani mereka dengan batu yang sangat panas sekali, min sijilin mamdud, dari tanah liat yang terbakar, dari tanah liat yang panas sekali, mamdud, secara berkesinambungan, bertubi-tubi, terus dijatuhi. Nah, maukah seperti ini? Apakah virus corona ini tidak cukup untuk menyadarkan kita? Sampai kita menunggu sampai dihujani oleh Allah dengan batu-batu yang sangat panas ke negeri Indonesia ini, lalu kita memelihara keingkaran, terus keingkaran, keingkaran demi keingkaran. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitupun yang terjadi terhadap kaumnya Nabi Musa alaihissalam, terutama eksekutifnya, pemimpinnya yang taghut, yang melampaui batas, yakni Fir'aun. Tentang kisah Fir'aun ini bisa kita buka di dalam surat Al-A'raf ayat 133. Bukan sekedar virus yang turun kepada Fir'aun itu, tetapi topan menghantam Fir'aun, ludes seluruh bangunan. Sadar? Enggak. Setelah itu wal jarat, ya, di dalam surat Al-A'raf ayat 133, Allah utus belalang. Sadar? Enggak. Kemudian Allah utus lagi apa? Kirimkan lagi kumal, kutu, kuman, kutu, bakteri, ya kutu. Tidak sadar juga. Allah jadikan kirim lagi dofadi, kodok, kodok banyak sekali. Ayatin mufassalat. Terjadinya ini bukan serta-merta waktu kejadian itu bertahap. Ayatin mufassalat itu ayat-ayat yang terpisah. Bisa saja bulan Desember kemarin Allah kirimkan adalah topan, nanti bulan Januari gempa, nanti bulan Februari adalah banjir, nanti bulan berikutnya begitu. Ayatin mufassalat itu adalah yang terpisah-pisah, bukan brak sekaligus. Tetapi tidak sadar-sadar juga. Ini menghadapi corona aja nggak selesai-selesai, masih tidak sadar-sadar juga. Saking tidak sadarnya, majlis taklim tidak diperbolehkan, pengajian dibubarkan, tetapi kalau program mereka justru dilaksanakan. Ya kan, perkumpulan-perkumpulan kan katanya melanggar protap Covid, tapi mereka mengadakan perkumpulan. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Nah ini, fastakbaru, mereka ingkar, jumawa, angkuh, sombong, wa kanu qauman mujrimin, dan mereka menjadi kaum-kaum yang berdosa. Akhirnya apa nasibnya? Kaumnya Nabi Musa, terutama Fir'aun, saking ingkarnya mati di Laut Merah. Sampai sekarang mayatnya masih bisa kita saksikan. Mayatnya, bahkan profesor dari Prancis, profesor dari Kanada, dari Prancis, dari Kanada meneliti dan mengadakan penyelaman ulang. Ternyata mereka menemukan roda kendaraan mereka masih terpendam di Laut Merah itu, dan mereka angkat bahwa memang terjadi bukti mereka Fir'aun dan bala tentaranya itu pakai bendi kalau sekarang ya, yang ditarik kuda itu,
dan mereka menemukan buktinya yang sangat valid sekali. Dari situlah ketika dibacakan kitab suci Al-Quran, wahai profesor, ini bukan sekarang saja, ini udah abad keempat, udah 14 abad yang lalu diterangkan oleh Al-Quran, ditunjukkan kitab suci Al-Qurannya. Ternyata mereka bersyahadat. Banyak profesor-profesor yang muslim, yang berislam, yang beriman akibat dari penelitiannya sendiri dan menjadi beriman, bukan sebaliknya malah menjadi ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, renungan kita pada kajian subuh kali ini sampai di sini, di mana bahwa bencana demi bencana itu sangat erat keterkaitannya dengan perilaku kita, dengan keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahwa kemakmuran, kesejahteraan, kepemimpinan itu juga sangat terkait dengan kita semua, dengan perilaku kita semua. Sebagai hanya dibaca sebagai ungkapan yang terakhir, Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah berjanji akan memajukan, bahkan akan menjadikan umat muslim ini sebagai pemimpin-pemimpin untuk berikutnya jika dua syarat terpenuhi di dalam umat muslim ini. Yang pertama adalah beriman kepada Allah dan beramal soleh. Jadi wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Allah berjanji terhadap orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh, bahwa orang yang beriman dan beramal soleh akan dijadikan pemimpin, akan dijadikan khilafah, akan menampuk pemimpin yang nomor wahid, yang nomor satu jika kita beriman dan beramal soleh. Mari kita evaluasi diri kita sendiri, bagaimana kita, apakah sudah beriman atau beramal soleh atau tidak, atau hanya imannya hanya di kajian saja, di masjid saja, atau keimanan dan agamanya hanya sebatas sholat saja, padahal amal soleh meliputi seluruh aktivitas kehidupan kita semua. Sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang kurang jelas atau yang menambahkan, silakan. Ya. Cara membedakan ini azab atau tidak soalnya kan di dalam Al-Quran kita diberitakan oleh belum aku bisa dibunuh aku tidak. Apa maksudnya agar kita betul-betul tentang Allah? Mungkin Allah itu lebih cinta sama kita. Betul. Baik, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i. Sungguh kami akan mencoba kalian dengan sedikit, bisyai'in itu sedikit rasa takut, khawatir, lapar, menjadi miskin. Bagaimana caranya untuk menanggulangi ini semua? Caranya yang pertama adalah bahwa kita menyadari kehidupan ini adalah sebuah ujian. Tidak ada orang yang lepas dari ujian. Setiap individu pasti adalah sedang diuji. Kalau nggak mau diuji, jangan hidup. Karena sesungguhnya keniscayaan kehidupan ini adalah ujian. Orang yang sudah mati itu sudah selesai ujiannya. Lolos atau tidak tergantung amal perbuatannya. Tapi yang jelas selesai ujiannya. Tentang ujian ini misalkan Allah jelaskan di dalam surat Muhammad ayat 31, walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum mussabirina wa nablu akhbarakum. Artinya semuanya ujian. Jadi yang pertama, kita betul-betul menyadari bahwa kita ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana supaya kita selamat dari bencana ujian itu? Yang pertama adalah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bisa kita buka alasan atau ayatnya di dalam surat Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kondisi yang jelek seperti ini
yang tidak kondusif seperti ini bisa segera Allah ganti dengan yang kondusif, yang makmur, yang sejahtera bila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau surat As-Saba tadi kondisi yang baik karena ingkar, segera Allah ganti dengan kondisi yang buruk. Maka kondisi yang buruk itu segera Allah ganti dengan kondisi yang baik bila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Maka Allah akan segera ganti kondisi yang jelek itu menjadi hasanat yang baik. Yang pertama, bertobat kepada Allah. Yang kedua, tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita sulit, bertakwa kepada Allah, kan Allah menjamin di dalam akhir ayat kedua surat At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tunjukkan solusinya. Walaupun Covid terjadi di mana-mana, banjir, kesulitan terjadi di mana-mana, lapar terjadi di mana-mana, idza daqal amru ittasa'a, apabila perkara itu menjadi sulit, maka Allah pasti akan tunjukkan, Allah luaskan. Maka bertakwa, Allah pasti akan tunjukkan solusinya. Yang terakhir adalah menyikapinya, dawamkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca istighfar, dan ini bisa kita baca di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sesekali tidak akan menimpakan kesulitan bencana kepada kalian selama kalian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita dari paparan Covid. Tidak cukup dengan hand sanitizer-mu, tidak cukup dengan menjaga jarakmu, tidak cukup dengan memakai maskermu. Jangankan cuma pakai masker, para dokter-dokter yang pakai APD lengkap, pakai masker, baju sampai 5 lapis, ternyata mati juga kan? Berapa banyak dokter yang mati itu? Apa mereka tidak pakai masker? Pakai masker, pakai APD, baju sampai 5 lapis, entoh mati juga. Kuncinya adalah istighfar kepada Allah. Jika kita istighfar, niscaya Allah lindungi ke semua. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baik, mudah jawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan bagus? Untuk menghindari dari sebuah bencana ini, rasa ketakutan ini tadi adalah ketakutan atau cobaan ini memang ada. Maka menyikapinya adalah supaya kita tenang dan sejahtera. Segera Allah ganti dengan kondisi yang kondusif adalah bertobat. Kedua, tingkatan takwa. Yang ketiga, dawamkan istighfar. Salah satu cerminan istighfar, kumpul di tempat ini, baca Rotibul Haddad kek, baca ayat suci Al-Quran kek, baca Yasin kek. Itu yang menjadi kunci. Karena semuanya ini tidak serta-merta. Virus tidak berjalan sendiri. Virus itu tidak mungkin terkena kepada kita kecuali Allah setuju, kecuali Allah mau. Baik, sampai di sini mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan kami bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, Tuhan kami, yang tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya Allah, kami ini adalah hamba-Mu ya Allah, anak dari hamba-Mu, anak-anak dari hamba-Mu ya Allah. Di tempat ini kami mengangkat kedua tangan kami ya Allah, berharap maghfirah ampunan-Mu, berharap pertolongan-Mu. Jangan tolak kami ya Allah dengan kosong dan hampa ya Allah. Kabulkan segala permohonan kami duhai ya Allah. Ya Allah, jadikan perkumpulan di tempat ini ya Allah perkumpulan yang Engkau ridhai, yang Engkau jaga, yang Engkau sejahterakan, yang Engkau selamatkan. Dan jadikan perkumpulan setelah ini ya Allah perkumpulan yang Engkau jaga ya Allah. Selamatkan kami ya Allah
Selamatkan anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Selamatkan kami semua dari virus corona ya Allah. Bahwasanya bencana tidak terjadi begitu saja, itu akibat dari perilaku kami ya Allah, yang ingkar kepada syariat-Mu ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Maafkan segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Berikan kami harta yang barokah ya Allah. Berikan kami umur kami yang barokah ya Allah. Dan segala cita-cita kami yang baik kabulkanlah. Bantulah untuk mewujudkannya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.